Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwi Setiawati. Saya mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan pendidikan anak usia dini. Dan pada rancangan PAUD kali ini, saya memberi nama PAUD yaitu dengan PAUD Pelangi dengan tagline sehat, cerdas, ceria, Allahu Akbar. Nah, adapun kami kali ini membuat logo yang berbentuk lingkaran, di mana bentuk lingkaran ini mengartikan tentang sebuah konsistensi dalam memberikan pembelajaran yang bermutu. Artinya, pembelajaran yang kami berikan adalah pembelajaran yang benar-benar konsisten dan tidak berubah-ubah dalam memberikan pembelajaran yang bermutu dan berintegritas. Kedua, di dalam logo kami terdapat gambar pelangi, di mana ini menggambarkan keselarasan di dalam perbedaan dan dalam keragaman berbudaya, di mana ini mengajarkan bahwasanya perbedaan akan melahirkan suatu warna yang kompleks dan hingga menghasilkan suatu keindahan. Yang ketiga, gambar anak mengartikan sebagai identitas seorang muslim dengan pakaian yang telah disyariatkan. Keempat, tulisan berwarna hijau menggambarkan kedamaian, kesejahteraan. Kelima, latar belakang warna pink menggambarkan keceriaan pada anak usia dini. Adalah untuk menjadikan anak berakhlak mulia, bermoral, kreativitas, cerdas, mandiri, serta menanamkan sikap-sikap spiritual yang tinggi. Dan misi kami adalah yang pertama membentuk pribadi anak menjadi jujur, berakhlak mulia dan berintegritas. Yang kedua, memahamkan tentang kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mendidik dan mengajarkan anak agar menjadi generasi yang berkualitas, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Yang keempat, menjadikan anak cerdas secara akademik maupun non-akademik. Yang kelima, mengajarkan anak untuk selalu ceria dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan lewat pembelajaran yang akan kami berikan pada pembelajaran PAUD. Selanjutnya, tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak. Yang kedua, mampu mengembangkan kreativitas anak dan mewujudkan anak menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketiga, mewujudkan suasana belajar yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Yang keempat, menjadikan anak agar mampu berpikir kreatif dan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, yaitu mampu mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan ceria. Tujuan yang terakhir yaitu mampu mengembangkan kreativitas pada anak usia dini. Selanjutnya, lembaga PAUD. Lembaga PAUD adalah satuan pendidikan bagi anak usia dini, di mana PAUD adalah lembaga formal untuk memberikan layanan atau memberikan pendidikan pada anak usia 4-6 tahun. Adapun persyaratan dalam membangun lembaga PAUD yaitu yang pertama, memiliki lembaga yang berbadan hukum dan terdaftar di Dinas Sosial. Yang kedua, memiliki izin penyelenggaraan dari suku Dinas Kota Madia. Yang ketiga, yaitu harus memiliki kurikulum TK atau PAUD dan perangkatnya. Yang keempat, itu harus memiliki sarana bermain meliputi outdoor dan indoor. Yang kelima, memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan SPM dan SK Gubernur tentang penyelenggaraan PAUD. Yang keenam, memiliki sumber pembiayaan sekurang-kurangnya jangka waktu 5 tahun. Struktur kurikulum PAUD. Struktur kurikulum PAUD terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau sering disebut KI 1, yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 sering disebut dengan KI 2 yang bertujuan untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau sering kita sebut atau dikenal dengan sebutan KI 3, yaitu untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, yaitu kompetensi inti 4 atau sering disebut dengan KI 4, yaitu untuk kompetensi inti keterampilan.
Sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu luas lahan dan ruangan menyesuaikan dengan jumlah anak dan kelompok usia yang dilayani. Jangan sampai ya luas lahan yang kita miliki untuk PAUD itu terlalu sempit gitu, sehingga ini nggak bisa nampung anak yang sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua itu memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk anak melakukan aktivitas yang terdiri dari ruangan indoor maupun ruangan outdoor. Yang ketiga, tersedia fasilitas kamar mandi untuk anak dan dewasa, ruang kesehatan yang tersedia alat P3K dan ruangan untuk istirahat. Keempat, yaitu mempunyai fasilitas untuk anak bermain, baik bermain untuk indoor dan outdoor, serta permainan edukatif yang aman dan dapat menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak. Yang kelima, memiliki sarana yang menyesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usianya. Yang keenam, selain memiliki ruang belajar, juga harus memiliki ruang guru dan kepala sekolah. Yang ketujuh, memiliki tempat sampah agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Nah, ini adalah contoh dari halaman bermain outdoor. Bisa kita perhatikan di sini ada perosotan dan ada macam-macam permainan-permainan untuk anak usia dini. Dan selanjutnya ini ada semacam ruang kelas atau ruang indoor untuk anak bermain di dalam ruangan. Organisasi lembaga PAUD dan tupoksi penugasan masing-masing. Konsorsium PAUD. Yang pertama ada Konsorsium PAUD. Konsorsium PAUD ini adalah organisasi pertama yang dibentuk oleh Direktorat PAUD adalah Konsorsium PAUD. Keberadaan Konsorsium PAUD memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemerintahan dalam pengembangan program PAUD. Konsorsium PAUD adalah sekelompok orang dari berbagai keahlian yang membantu Depdiknas, dalam hal ini Direktorat PAUD, untuk memikirkan, menelaah dan merumuskan program pembinaan PAUD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu Forum PAUD. Forum PAUD adalah suatu wadah kerjasama untuk menyatukan visi dan misi, langkah dan peran masing-masing anggota dalam rangka pengembangan anak usia dini seutuhnya. Yang ketiga itu ada HIMPAUD. HIMPAUD ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia dapat berperan sebagai mitra pemerintah dengan masyarakat. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 54 disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan satuan pendidikan harus dilaksanakan dengan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Sampai saat ini, di berbagai provinsi sudah terbentuk himpunan PAUD lengkap dengan kepengurusannya. Yang pertama itu ada Pembina PAUD unsur UPTD atau Dinas Pendidikan. Petugas pembina untuk program PAUD adalah dari unsur UPTD, Dinas Pendidikan Kecamatan, dan lembaga penyelenggara PAUD, penasehat yang bersangkutan. Yang kedua itu ada yang namanya tugas penasehat dan pelindung yayasan, di mana tugas penasehat ini berupaya untuk mengusahakan optimalisasi pengembangan pendidikan dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk fasilitasnya. Yang ketiga itu ada tugas kepala sekolah. Jadi tugas kepala sekolah ini adalah menyusun rencana strategis dan menyusun rencana pembelajaran, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan didaktik dan metodik kepada tenaga-tenaga pengajar, memberikan pengarahan tentang tumbuh kembang anak. Yang ketiga itu melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan guru, memberikan kegiatan administrasi kelembagaan, membuat perencanaan anggaran sekolah, melakukan kegiatan supervisi kepala sekolah, memberikan berbagai alternatif inovasi dan pengembangan pembelajaran, bekerja sama dengan pihak lain terutama pihak yayasan. 4. Tugas sekretaris. Sekretaris ini bertugas sebagai mengarsipkan dokumen yang dibutuhkan kepala sekolah, mengatur dan mengkoordinasikan semua jadwal kegiatan kepala sekolah, mendokumentasikan siswa yang tidak hadir atau terlambat, mencatat dan mendokumentasikan anggota guru yang tidak hadir,
mengatur waktu pertemuan kepala sekolah dengan staf atau orang tua siswa, membantu setiap orang tua siswa dan guru membutuhkan informasi tentang kegiatan sekolah, menangani setiap tamu yang ingin bertamu dengan kepala sekolah, menghubungi orang tua siswa, menginformasikan kepada kepala sekolah tentang semua informasi yang berkaitan. Selanjutnya itu adalah tugas operator PAUD. Tugas operator PAUD itu adalah menginstal aplikasi penginput data sekolah, menginput semua data sekolah mulai dari data sekolah, kepala sekolah, PTK, peserta didik, tenaga honorer, mengupload data ke server Kemendiknas sebagai pusat data, mencetak atau memprint out profil sekolah, melakukan koreksi data jika ada kesalahan atau perbaikan. Yang 8 itu tugas pendidik atau guru PAUD, yaitu mengidentifikasi kepribadian anak secara mendalam, menguasai profil perkembangan anak yang terdiri dari 6 aspek sesuai dengan kurikulum PAUD yang berlaku, membimbing kreativitas yang menumbuhkan potensi secara sabar, mampu menjalin komunikasi dengan orang tua anak secara bijaksana, mengidentifikasi tiap-tiap anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan unik dalam pengalaman hidup. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan bermain yang memicu tumbuh kembang anak dengan cara bernyanyi, bercerita, dan bereksplorasi. Selanjutnya itu ada tugas asisten guru PAUD. Nah, tugas asisten guru PAUD ini adalah membantu mempersiapkan ruangan dan juga alat-alat media, membantu guru PAUD saat berlangsung kegiatan belajar mengajar, mengawasi dan memastikan semua anak yang sedang melakukan pembelajaran, membantu anak-anak dalam proses belajar, memimpin kegiatan anak-anak di dalam kelompok kecil, membantu pengawasan anak-anak saat sekolah mengadakan rekreasi atau kunjungan sekolah. Yang 10 ada tugas dokter anak. Tugas dokter anak ini adalah memeriksa kesehatan dan tumbuh kembang anak usia dini, melakukan dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan dengan sistematis dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Yang ke-11 itu ada yang namanya tugas bimbingan konseling. Salah satu tugas bimbingan konseling ini adalah melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar, menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling, penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang terakhir itu ada yang namanya tugas Office Boy atau tugas OB. Yang pertama itu menjalankan tugas dan fungsi kebersihan lingkungan PAUD, menjalankan tugas dan fungsi penataan keindahan dan kerapian lingkungan PAUD, berusaha memberikan contoh perilaku akhlakul karimah di dalam maupun di luar PAUD, wajib mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh yayasan, berperan aktif membantu penerapan program pembelajaran yang telah disusun dalam kurikulum operasional. Standar pengelolaan PAUD. 1. Lembaga PAUD dapat menjalin kemitraan dalam berbagai bentuk kerjasama dengan pihak lain. 2. Lembaga PAUD bersifat terbuka dan akuntabel, memiliki struktur organisasi, personil yang bertanggung jawab, pembagian tugas yang jelas, rencana kerja, melakukan laporan kegiatan dan monitoring evaluasi. 3. Lembaga PAUD harus memiliki pedoman yang mengatur kurikulum, kalender pendidikan, dan tata tertib serta mekanisme pengawasan. Standar penilaian PAUD. Standar penilaian adalah asesmen dan evaluasi terhadap perkembangan selama anak dalam pengasuhan dan pendidikan. Penilaian pun dilakukan dengan secara sistematis, terstruktur, dan konsisten, di mana penilaian ini mencakup semua aspek perkembangan pada anak usia dini selama masa pembelajaran. Itulah tadi presentasi dari PAUD Pelangi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.